Taib, di antara ayat juga yang ditafsirkan oleh para ulama bahwa itu terkait dengan namimah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti kulla halafin mahin." Jangan kau ikuti orang suka bersumpah-bersumpah yang dalam kondisi terhina. Dia karena tidak dipercaya sama orang, maka dia sedikit-sedikit demi Allah, demi Allah. Karena orang sudah tidak percaya sama dia. Hamazin, suka mencela-cela orang, masya'im binamim. Suka jalan kemana, kesana kemari mengadu domba. Ini penghuni neraka. Penghuni neraka. Demikian juga dalam ayat yang Allah berkata, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka setiap orang pengumpat dan lumazah. Sebagian ulama menafsirkan humazah maksudnya adalah tukang namimah. Tukang namimah. Celaka orang tukang namimah. Dan wajar dosanya sangat besar karena tadi saya katakan dia menghantam pokok kedua dalam Islam. Pokok pertama tadi apa? Tauhid. Pokok kedua persatuan. Dan dia mendukung program utama iblis. Setelah iblis ingin terjadi kesyirikan, dia ingin terjadi perpecahan. Taib. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, la yadkhul jannata qattat. Orang yang tukang namimah tidak masuk surga, tidak masuk surga. Bahkan sebelum diadab di neraka, dikasih muqaddimah dulu, diadab di alam kubur. Di antara dalil bahwasanya namimah adalah dosa besar, pelakunya diancam dengan azab di alam barzah sebagai muqaddimah sebelum azab di neraka Jahannam. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW Ibnu Abbas berkata, "Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain." Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya mereka berdua sekarang sedang diadab. Bukan telah diadab, tapi sedang diadab. Menunjukkan bahwasanya adab cukup panjang dalam alam barzah. Terus. Ya. Apakah ada berhentinya? Ada pembahasan di kalangan para ulama. Ya. Tapi ketika itu sedang diadab, berarti azab sedang berlangsung. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka diadab bukan karena perkara yang besar, itu perkara yang mereka bisa tinggalkan atau perkara yang mereka anggap remeh, tapi ternyata perkara itu tidak remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi. Adapun yang satu diadab karena tidak bersih ketika kencing. Ya, la yastatir, ada yang mengatakan dia tidak, ya, ada la yastatir, la yatanazzah, la yastabri'u, ada tiga lafal, intinya dia tidak bersih ketika kencing. Kemudian wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satu diadab karena suka jalan ke sana kemari untuk mengadu domba. Ini dalil bahwasanya orang yang namimah dosa besar diadab dalam alam barzah. Sebagian ulama menyebutkan, dan ini dinukil oleh banyak ulama, kenapa Rasulullah menyebutkan kenapa dua orang ini diazab? Karena ini muqaddimah sebagai azab di akhirat. Bahwasanya yang pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak, pertama terkait hak Allah, yang kedua terkait hak manusia. Yang pertama dihisab terkait dengan hak Allah adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-salat. Yang pertama kali Allah hisab adalah salat, terkait amalan hamba. Adapun di antara hak manusia, awwalu ma yuqdha bainan nas fid dima. Yang pertama kali Allah putuskan persidangan di antara manusia pada hari kiamat adalah urusan darah. Urusan apa? Darah. Maka kata sebagian ulama, tidak bersih ketika kencing menyebabkan solatnya tidak diterima. Sehingga dia di akhirat bermasalah. Maka dia dikasih azab muqaddimah di alam barzah karena di akhirat solatnya tidak diterima sehingga dia diadab nanti gara-gara meninggalkan solat. Sama, namimah adalah muqaddimah untuk pertumpahan darah. Gara-gara namimah banyak terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Awalnya dimulai dengan apa? Mengadu domba. Maka ini muqaddimah sebelum dia nanti disidang oleh Allah karena banyak namimah yang menyebabkan pertumpahan darah. Minimal permusuhan, tetapi bisa berujung pada pertumpahan darah. Sehingga dia diadab di alam barzah sebagai muqaddimah untuk azabnya di hari kiamat kelak, waliyadzubillah. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang waspada, jangan sampai dia melakukan namimah dan jangan cepat terpancing dengan perkataan orang. Ini perlu namanya cross
cross check ya. Banyak orang tidak suka dengan kebahagiaan kita. Banyak orang tidak nyaman ketika melihat kita berhasil ya. Banyak orang pingin ya seperti perkataan Davide et Impera Farrik Tasud, pecah belah kau yang unggul, dipecah belah nanti dia yang unggul, pingin ribut agar dia yang maju. Ya banyak orang jahat ada saja. Jangan bilang enggak ada orang jahat, ada orang jahat. Selama iblis masih hidup, ada saja orang apa? Jahat. Dia akan mengirim utusan-utusannya, rasul-rasulnya. Maka seorang waspada, jangan sampai melakukan namimah dan juga jangan terpancing oleh orang yang melakukan namimah.